Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini saya akan bicara terkait dengan ini saudara-saudara ya, macam-macam profesi. Macam-macam profesi. Tentunya sudah paham ya. Tapi banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan di sini ya, terkait dengan profesi. Profesi ini bagi sebagian orang dianggap biasa-biasa saja. Padahal profesi ini macam-macam. Mulai, kalau kata Roma, mulai yang haram sampai yang halal gitu. Mulai menjual koran sampai menjual kehormatan. Itu kalau Pak Haji Roma Irama begitu. Nah, tinggal kita pilih jalan mana, begitu, saudara. Jadi profesi itu macam-macam sekali, termasuk profesi kita ini, profesi live TikTok ini, di medsos ini juga termasuk profesi baru di era digital yang dulu tidak ada. Dulu orang jualan itu ya door to door. Sekarang tidak. Jadi profesi sekarang itu bergeser. Mulai yang dulunya di dalam rumah, sekarang yang dulunya keliling, sekarang sudah bisa sambil begini, ya, sambil cari cuan, sudah bisa. Dulu kalau tidak punya posisi bagaimana, tidak bisa cari cuan dengan cara sambil duduk, tidak bisa. Sekarang bisa. Kenapa? Ya karena memang zamannya sudah bergeser. Begitu. Oke, mari saudara-saudara yang belum gabung, silahkan gabung di tempat kami. Kali ini kita mendiskusikan, kita berbagi tentang macam-macam profesi. Banyak peluang yang bisa kita raih di era digital ini. Kalau dulu bahasanya Bang Haji Roma Irama itu adalah dari menjual koran sampai menjual kehormatan ya. Kalau sekarang enggak sedalam itulah ya. Cuman ya tetap profesi itu macam-macam dan kita ini wajib untuk berkompetisi dalam profesi tersebut. Jadi berkompetisi dalam berbagai macam profesi. Mulai profesi itu yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ya ada juga profesi yang ini ya. Oke, jadi profesi itu macam-macam. Mohon maaf ya, masih prepare, jadi masih agak ini. Saya terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi lab saya. Tanpa seorang yang punya channel itu tidak ada artinya apa-apa dibanding tanpa adanya audiens. Saya ini tidak ada apa-apanya tanpa jenengan-jenengan yang datang.
begitu. Jadi terima kasih, selamat sore, selamat siang saudara sekalian. Ya, kali ini saya ingin diskusi, ingin bicara terkait dengan macam-macam profesi. Kita ini seringkali saudara-saudara ya suka melihat film, suka melihat apa-apa, padahal itu sebetulnya melihat orang bekerja. Ada lagi ada profesi-profesi lain yang seolah-olah tidak nampak. Ada orang yang kemudian dalam hidupnya itu dia bekerja sebagai ahli strategi. Ahli strategi. Dialah yang kemudian membentuk opini masyarakat. Itu juga profesi loh. Dia membentuk opini masyarakat tentang sesuatu ya. Jadi dia membentuk opini masyarakat tentang sesuatu, tentang banyak hal gitu ya. Dia membentuk ketika agar masyarakat punya pandangan kayak apa, dia yang melakukan itu. Itu juga profesi saudara. Jangan dikira itu juga profesi. Macam-macam profesi orang di dunia ini. Betul kata pengaji Roma Irama itu, mulai menjual koran sampai menjual kehormatan. Kalau bahasanya aktivis itu mulai menjual koran sampai menjual idealisme. Terkadang benar dan salah itu kan juga bukan tidak mungkin benar dan salah itu kemudian diperjualbelikan begitu. Ada sesuatu yang itu bisa ditinjau kebenarannya, maka dicarilah yang tidak umum. Begitu. Jadi termasuk misalnya, nah ini bagaimana membuat narasi berpikir orang itu macam-macam. Ya maka kita nyewa orang. Ada yang kemudian membayar orang untuk memikirkan bagaimana agar mindset orang itu bingung. Nah, itu juga profesi. Ada ilmunya itu. Jangan dikira membuat orang bingung itu tidak ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Termasuk berjualan. Dalam hal berjualan saudara-saudara, hati-hatilah. Apa yang harus dihati-hati? Ada jualan itu yang mudah, ada jualan itu yang kelihatannya mudah tapi sungguhnya ribet. Saya ini sudah pernah melakukan hampir semua jualan. Mulai dari produksi sendiri, pusing juga. Produksi orang lain saya nyeles, sudah pernah. Yang tidak kalah penting, yang tidak kalah pernah adalah kalau sekarang istilahnya affiliate marketing. Kalau saya kok mengistilahkan yang mudah itu ya semacam maklon atau maklar. Itu juga sesuatu yang menarik, gitu kan ya. Bagaimana caranya? Kita hanya menjual saja. Produknya nggak kita bawa. Kita hanya keliling-keliling menawarkan kepada orang, gitu kan. Kalau hari ini kita hanya sebar link saja. Orang order dari kita, kalau order dari kita maka kita dapat cuan. Sekilas itu memang asik, sekilas itu memang menarik, karena kita tanpa stok, ya, kita tanpa stok, kita tanpa
ya tanpa stok ya, tanpa stok dan sebagainya, tapi kita tetap bisa dapat cuan. Ada orang yang suka begitu, wah saya hanya ngendor sesuatu saja. Hati-hati saudara-saudara, kepercayaan itu mahal harganya. Kepercayaan itu mahal harganya. Ketika kita saudara-saudara menjualkan orang lain dan ternyata orang yang tidak bertanggung jawab, itu pasti akan sakit saudara. Masa iya? Ya. Jangan dikira menjualkan orang itu kemudian lepas. Kalau kita punya banyak pengikut setia, kemudian kita menawarkan sebuah produk, ini loh produknya, orang itu make, maka orang itu akan bilang, kita ini pakai yang dipakai Pak itu, gitu kan. Nah, kita ini kan sebagai referensi. Namun ketika kita jual tadi, itu yang kita jual tadi barangnya tidak bagus, nah ini jadi persoalan. Begitu. Nah, yang enak bagaimana? Yang enak ya tidak hanya mengejar profit, tetapi mengejar kualitas. Saya sendiri sekarang masih mencari, saya minat juga dengan affiliate marketing, cuman saya masih mencari produk-produk mana yang kemudian itu betul-betul kualitas gitu. Sehingga nantinya ya tidak menyakitkan itu. Bayangkan kalau saya sudah mendaftar sebuah affiliate marketing, sudah saya daftar, kemudian sudah saya kasih strategi marketing, sudah saya siapkan, maka ada orang yang beli. Kemudian, aku tuku barang, aku nggoleh rozek gitu kan. Dibeli. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ada trouble, ada rusak, tidak bertanggung jawab penjualnya. Nah, mereka akan mengatakan begini, saudara. Hati-hati beli barang. Saya kemarin beli barang ini, itu loh dari rozek, tapi saya pakai seperti ini. Hati-hati saudara. Bisnis affiliate itu memang menarik, cuman kalau jenengan hanya lihat jangka pendek, duit, iyalah, mumpung namanya masih bagus, mumpung masih laris nama jenengan. Cuman untuk jangka panjang itu, kalau produknya tidak betul-betul baik, produsennya tidak bertanggung jawab, sakit saudara. Beda lagi kalau begini, ini semodel ya, tapi beda. Sebuah produk makanan instan dipromosikan di televisi menggunakan artis, gitu kan? Nah, sudah. Setelah selesai dia konsumsi, dia mengatakan ini enak. Orang kemudian ikut, itu loh kayak artis itu loh, gitu kan. Semua tahu bahwa mereka ini adalah bintang iklan saja, hanya bintang iklan saja. Tapi beda dengan ketika kita yang mempromosikan, ikatannya mesti beda. Bintang iklan tidak mungkin diprotes. Kalau kita paling apes itu diprotes, paling rendah itu diprotes. Yang urusan lain tidak diprotes, tapi ya nama kita akan hancur di mana-mana. Ya bukan ini ya. Jadi begitu. Ada profesi lain. Itu kalau jualan ya. Ada profesi lain. Profesi yang menurut saya ini adalah profesi yang abu-abu. Tampil di layar kaca, medsos, kemudian setengah terbuka pakaiannya, begitu. Nah,
kemudian ya menampilkan sisi-sisi sensitif tubuh begitu. Biasanya kaum hawa yang begitu, kaum wanita yang begitu. Nah, menurut saya itu profesi yang remang-remang gitu kan. Ya, kalau dianggap baik ya yang anggap baik ya monggo-monggo saja gitu kan. Tapi menurut saya ya itu bagi generasi muda kurang pas begitu. Meskipun itu bisa saja dipelintir gitu kan, Rasul itu ngomong apa gitu kan. Ya, tidak masalah, monggo saja. Ada juga itu kan ya profesi lain. Saya mengistilahkan itu provokator ya. Provokator itu tidak harus kemudian di jalan kemudian teriak begini begitu, tidak. Provokator itu bisa jadi dia ke kelompok A ngomong tentang kejelekannya si B, ke kelompok B ngomong tentang kejelekannya si A, begitu. Dia bekerja untuk siapa? Bisa jadi dia bekerja untuk si C. Perintah si C adalah diadu saja kelompok A sama B ini. Nah, begitu. Atau bisa jadi profesi provokator ini memang berupaya membuat dinamika. Profesi provokator ini bisa jadi membuat dinamika. Bagaimana yang dimaksud membuat dinamika? Anda tahu lele? Ikan lele? Anda pernah belajar terkait dengan bagaimana ikan lele hidup? Ikan lele hidup itu selalu di tempat yang kotor. Dia semakin kotor air, dia semakin suka. Begitu. Maka dia akan menciptakan air menjadi kotor, menjadi keruh, sehingga dia bisa sehingga dia bisa dia bisa hidup kalau airnya keruh. Maka dia akan membuat sesuatu, membuat treatment tertentu sehingga airnya menjadi keruh, dan dengan keruh itulah dia bisa hidup. Kok bisa begitu? Ya, bisa jadi begitu. Itu juga profesi kok. Saya tidak bicara hal haram ya, tidak bicara baik buruk ya. Ada dua orang teman dekat, saudara, dekat sekali. Provokator bisa melakukan sesuatu untuk dua orang ini dengan mencoba mengolah-olah sesuatu. Mencium bau seorang provokator itu, mencium gerak-gerik seorang provokator itu tidak mudah. Karena biasanya ya begitu itu. Kepada kelompok A dia akan bilang tentang kejelekan kelompok B, pada kelompok B dia akan menjelaskan kejelekan dari kelompok A. Bahkan provokator ini biasanya mengadu. Urusannya tidak jauh dari berapa banyak dia dapat atau apa yang dia dapat. Seorang provokator ini biasanya dia tidak melihat nilai, value, saya membela apa, dia tidak bicara membela nilai apa, tapi untuk apa dia membela, untuk siapa, dan kemudian goalnya apa, begitu. Ketika sudah bicara profesi, urusannya tidak lagi sudah urusan imaterial, biasanya urusan material. Jadi begitu. Ya begitulah provokator. Apakah kemudian si provokator ini kita anggap jelek? Tergantung perspektifnya.
Saya pernah memuat sebuah diskusi dengan tema begini: baik buruk itu relatif, benar salah juga relatif, gitu ya. Kita tidak bisa ketika kita ingin berbuat baik, maka siap-siaplah ada orang lain juga yang sakit hati kepada kita. Ketika kita niat berbuat baik, nah, kita tujuannya meluruskan persoalan, tapi provokator tidak suka. Provokator akan mengaduk-aduk sehingga terciptalah suasana yang tidak kondusif. Provokator tidak suka terhadap sesuatu yang lurus. Provokator akan selalu berdialektika, berbuat agar sesuatu yang lurus ini pun menjadi bengkok-bengkok. Begitu. Apakah provokator juga dapat duit? Dapat dong, namanya profesi. Dia juga akan mendapatkan pendapatan dari orang yang menyuruh dia atau dari kompromi yang ia buat. Jadi provokator biasanya dia tidak bekerja atas dasar pesanan, saudara. Dia kreatif, dia membuat sesuatu. Setelah sesuatu terbikin, dia kemudian menyampaikan kepada orang lain yang berkepentingan, saya punya ini, apakah Anda mau membeli? Kalau tidak, saya olah lagi. Kalau sudah ada yang membeli, ya sudah, berhenti. Tinggal kemasannya kayak bagaimana. Biasanya seorang provokator bekerjanya begitu. Kalau sudah berbicara siapa saja, saya tidak punya kapasitas untuk bicara begitu. Termasuk misalnya membuat resah masyarakat, membuat teror sana sini. Membuat teror bagaimana? Membuat orang takut, membuat isu sehingga masyarakat takut, membuat intimidasi sehingga masyarakat takut. Padahal ini adalah ancaman-ancaman kosong. Awas kalau tidak nanti tidak ada ini, maka akan dipersulit misalnya. Ya, ancaman-ancaman kosong saja. Itu adalah profesi provokator. Ada profesi lain, profesi sebagai digital marketing. Digital marketing, membuat produk seolah-olah indah. Hati-hati. Kalau sekedar agar indah dan agar dilihat, bisa dilihat orang, hati-hati. Profesi Anda itu menipu orang. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan teman, profesi apa yang paling bersih? Tidak ada profesi yang sangat bersih, karena bersih dan tidak tergantung orangnya. Profesi provokator pun itu bisa menjadi profesi yang bersih, manakala dia memprovokasi untuk perbuatan yang baik. Profesi seorang guru pun itu bisa jadi tidak baik, manakala ia mengajarkan hal-hal yang tidak baik, memperlakukan murid-muridnya secara tidak baik. Jadi profesi apapun itu sesungguhnya bisa positif, bisa negatif, tergantung yang menggunakan. Kalau yang bekerja di profesi tersebut itu orangnya baik, ya baik. Kalau yang bekerja di situ itu bukan orang baik, ya tidak baik. Banyak orang mengatakan bahwa politisi itu profesi yang jelek. Saya termasuk tidak begitu. Memang godanya di dunia politik tinggi, cuma tidak kemudian politisi itu profesi yang jelek, tidak begitu. Gitu. Tergantung orangnya. Politisi itu banyak korupsi. Emang ya tidak. Banyak yang
yang mencuri jam. Memang iyo tidak. Pekerjaan apa yang tidak mencuri jam? Yang tidak mencuri jam itu, yang tidak mencuri sesuatu itu, ya iyo kita jualan sendiri, wira swasta jualan sendiri. Itu pun kadang-kadang kita masih curi-curi kok. Yang kita curi bukan jam, yang kita curi adalah takaran, timbangan. Jadi kalau dalam agama mencuri timbangan, kalau dalam bekerja sehari-hari kita mencuri jam. Iya, mencuri jam. Ingat, saudara-saudara, ini mengingatkan ya. Saya dulu pernah ngajar. Saya juga pernah nakal ketika ngajar. Ngajar sambil WA-an, sambil jual apa ya. Saudara-saudara, itu pekerjaan tidak benar, saudara. Serius. Di saat kita mengajar murid depan kita, kemudian proses kelihatan belajar mengajar ini, kemudian kita sedang berinteraksi dengan murid sedang membutuhkan kita, kemudian kita main handphone untuk transaksi jual beli. Ingat, proses transaksi jual beli itu mencuri jam, saudara. Hati-hati. Pak Rosi gak pernah mencuri jam. Sering. Hanya saya hanya bisa istighfar saja. Mudah-mudahanlah diampuni oleh Allah. Lah kok ngomong sekarang? Kita ini kan saling mengingatkan saja. Kita ini kan saling mengingatkan saja. Ya, kita saling mengingatkan saja bahwa semua profesi itu ada positif, ada negatifnya. Semua tergantung orangnya. Kecuali kalau misalnya memang profesinya memang tidak benar, pencuri misalnya, ya sudah jelas dong. Profesi pencuri mau dimana bagaimanapun juga kan juga ini ya. Jadi gitu. Bentar ya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara sekalian yang sampai hari ini masih melihat live saya. Saya terima kasih sekali, luar biasa. Tanpa jenengan saya bukan apa-apa. Serius, saya terima kasih sekali karena tanpa jenengan saya bukanlah apa-apa. Terima kasih Putih Nurul atas like-nya, makasih. Oke, kembali lagi tadi. Jadi profesi apapun, kalau kita mau jujur itu betul. Tapi kalau kita sudah ada kecurangan, itu dimanapun posisinya. Jualan, kalau jualannya jujur ya tidak masalah. Kalau jualannya tidak jujur ya problem. Contoh jualan yang tidak jujur. Jualan yang tidak jujur. Kita menawarkan sebuah produk, harganya 100. Sudah kita ngitung 100. Ternyata all in one ya 100. Ya, all in one 100 awalnya. Lalu produk tersebut kita ambil, entah itu dagang ya atau produk ya, kita ambil. Ternyata harga kemarin
tidak sama dengan hari ini, dan hari ini kita rugi. Kita tidak ingin rugi. Pilihannya sebetulnya kita tinggal komunikasi kepada yang bersangkutan. Harganya naik, gitu. Kita gengsi dong. Akhirnya kita belilah barang ini. Kita ngomong ke beliaunya, bos, harganya 100 bos. Ya. Cuman itu kan belum ongkos kirim bos. Ongkos kirim 20 bos. Loh, kemarin katanya semuanya. Iya, semuanya itu kan harga di saya. Ini juga termasuk sesuatu yang tidak baik. Jadi berdagang itu mestinya jelas. Ada lagi saudara, berdagang secara online sebetulnya nipu, sebetulnya tidak transparan. Itu bukan hanya online-nya ya. Jadi berdosanya dagang itu bukan karena online atau offline, tapi caranya. Ketika yang kita pasang itu foto di toko kita, itu adalah foto browsing, kemudian kita pasang saja, kemudian kita jadikan ini adalah contoh barangnya, begitu. Padahal yang kita jual tidak semodel dengan itu. Ini juga tidak benar. Ada lagi, kita ini ngurusi pakaian, kita bikin desain tentang jaket macam-macam. Ya, jaket itu kemudian kita jual kita tawarkan ke orang. Ketika jaket itu kita tawarkan ke orang, kemudian ya kita sepakat lah. Akhir cerita, jaket itu tidak seperti yang dipesan. Kenapa tidak sesuai dipesan? Antara harga yang Anda tidak bicara detail. Bicaranya sudah bagus. Tidak bicara detail, kita hanya bicara sekilas saja. Sehingga beberapa item itu kita kurangi, kualitasnya kita turunkan dan sebagainya. Demi apa? Cari untung. Begitu-begitu itu tidak pas. Yang pas ya ngomong vulgar di depan, sehingga semuanya sama-sama enak, sama-sama nyaman. Memang saudara, sekilas melihat profesi itu biasa-biasa saja. Butuh keseriusan kita dalam berprofesi, apapun itu. Kenapa? Tadi itu faktornya. Kalau langkah kita tidak benar, ya tidak benar semuanya. Maka baiknya ya kita berusaha menjalani sebuah profesi secara baik dan bijak. Loh, bagaimana kalau makelar? Tidak masalah, yang penting kan jelas. Yang penting kan jangan nipu. Jangan nipu dan jangan mencuri. Meskipun itu yang paling sulit itu mencuri, Bas. Kalau nipu itu masih ya nipu dan mencuri itu inilah apa namanya, sulit untuk dihindari memang pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ada lagi profesi tukang propaganda. Propaganda itu ya hampir sama dengan provokator sebetulnya. Bikin narasi begini ya, untuk apa? Ya kalau tidak begini kan itu ya. Bikin berita begini ya. Oh ya, iya.
kita giring masyarakat agar berpikir negatif tentang sesuatu, kita pikir masyarakat agar takut tentang sesuatu. Ya biasa begitu-begitu. Ya betul apa yang dikatakan Bang Roma itu. Profesi itu macam-macam. Dan ya memang profesi itu macam-macam. Luar biasa. Jadi yuk kita kenali profesi kita. Kalau dulu saudara ojek itu orang harus di pangkalan. Sekarang tidak. Semakin kini profesi itu semakin luas terbuka. Tinggal kita mau memanfaatkan kayak bagaimana. Begitu saja. Siap. Mas Ari, siap. Jadi sekali lagi saya sampaikan, profesi itu macam-macam. Ada profesi itu yang bisa kita ini ya. Jadi intinya satu ya, bahwa profesi itu tergantung orangnya. Lagi-lagi profesi itu tergantung orangnya. Ada profesi itu yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya tidak baik. Apa itu? Kalau istilah saya adalah jualan agama. Ada, mungkin ada. Ya memang kegiatan sehari-hari memang ngajar. Cuma kemudian ada muatan-muatan tertentu untuk membelokkan narasi berpikirnya orang. Begitu. Jual agama apa itu profesi? Secara formal tidak ada profesi jual agama, tapi prakteknya itu adalah profesi. Profesi itu ada pekerjaan yang dilakukan secara ini ya, apa namanya, ya pekerjaan yang dilakukan, jualan sebetulnya profesinya itu. Jualan profesinya, berdagang. Cuma yang didagangkan apa begitu kan. Ada lagi pekerjaan yang menarik, seperti yang saya sampaikan tadi, human tracking. Apa itu? Jualan manusia. Jualan manusia itu bagaimana? Ada tiga macam jualan manusia itu. Satu, jualan manusia secara sebenarnya. Jadi orang kemudian karena mempunyai kelebihan secara fisik, maka dia dijual kepada orang yang butuh butuh fisiknya. Ada lagi jualan yang tidak begitu, yaitu yang kita jual adalah, ini aktivis biasanya yang bermain begini, food. Sebuah daerah tertentu, komunitas masyarakat tertentu. Nah, ini kita kumpulkan bersama-sama, saudara. Kemudian nanti milih ini ya begitu. Untuk apa itu dilakukan? Semua jualan itu, saudara, itu pasti ujung-ujungnya adalah profit. Tidak ada berjualan itu yang temanya ini profesi. Profesi. Ini temanya profesi, Pak. Jadi dalam profesi itu kan ada jual beli, gitu. Jadi temanya ini adalah macam-macam profesi, macam-macam profesi.
siang Mas Har. Terima kasih sudah masuk di tempat kita, di channel saya. Hari ini kita membahas tentang macam profesi. Oh, siap. Terima kasih. Profesi itu kan bisa dikatakan pekerjaan, Mas. Jadi pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan. Kalau orang yang biasa ngajar, berarti profesinya adalah guru. Kalau orang kemudian biasanya itu ya, mantap. Mestinya begitu ya, dikupas begitu ya. Terima kasih atas masukannya. Oke. Waduh, jam 4 ya. Saya terima kasih sama Mas Ari ini yang ya siap, terima kasih. Ini saya kebetulan ini ya. Lain kali kita buka lagi diskusi ini. Saya nanti ini saya sedang persiapan, ntar lagi persiapan. Saudara saya mohon maaf dulu. Waktunya tinggal sedikit ya. Saya mohon maaf dulu, lain waktu kita buka lagi diskusi atau kajian terkait profesi. Mungkin nanti malam lah ya, nanti malam kita buka lagi, saya detailkan terkait profesi ini. Oke, siap. Terima kasih atas masukannya, luar biasa. Terima kasih. Oke. Sementara saya begitu dulu. Nanti insya Allah malam kita diskusi lagi terkait dengan profesi ya. Sementara ini saya mau ada kegiatan jam ya sebentar lagi, persiapan dan ini. Oke, terima kasih Mas Ari, terima kasih Mas Har, terima kasih saudara-saudara yang lain atas hadirnya di channel saya Suara Cak Rozik. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dulu saya. Nanti sore malam lah ya, kita sambung lagi. Assalamualaikum.